你生不如死！屠神掌，华丽呼啸，夺命霸天枪，五行视线。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Jumat nih guys, Mimi bakal melanjutkan yang namanya Dewa Pakboy. Nah, di part ini Dewa Pakboy kita bakal bertemu dengan sosok kuat, sosok jenderal tertinggi. Jadi dia nanti bakal berduel melawan si jenderal kuat ini. Walaupun dia bukan jenderal yang tertinggi, tetapi dia cukup kuat untuk melawan Han Yun. Jadi ini bakalan seru ya guys. Karena episode kali ini bakal full fight dan muncul sosok-sosok penting lainnya yang pastinya akan melawan Han Yun di masa depan. Jadi sekarang dikasih lihat dulu nih, nanti baru lawan. Kalau berdasarkan part kemarin kita semua sudah melihat Dewa Pakboy diajak memasuki asosiasi alkemis. Sebelum Han Yun menyetujui penukaran resep pil, dia pengen mengecek dulu ada obat apa tidak yang cocok buat dia di kebun obat milik asosiasi. Tapi hasilnya nggak ada guys. Karena di sana semua obat terkena racun yang menghambat pertumbuhannya. Namun dia mau pergi tidak dibiarkan pergi begitu saja. Dia harus bertarung melawan wakil Miao dan pasukannya. Seru sekali pertarungan kemarin. Walaupun pada ujung-ujungnya Dewa Pakboy kita berhasil kabur, tetapi pasti nanti di masa depan bakal bermasalah lagi. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Sementara itu di kediaman kamar dagang Chang Yihan yang masih khawatir karena sekalipun dia lolos dari asosiasi alkemis, dia itu masih harus bertarung melawan jenderal Tuan. Gimana ini? Banyak sekali masalahnya si Han Yun ya. Xiao Sha memastikan agar tenang saja. Selama bosku ingin berperang berarti dia sudah yakin menang. Gak cuma itu, dia sembari menggoda-goda Xiao Cui guys. Xiao Cui yang udah capek pun menyuruh dia agar kembali aja ke tempat penginapannya. Tentu dia tidak mau dong, karena di luar masih banyak mata-mata yang memantau mereka. Kalau dia keluar, yang ada malah dihabisi guys. Ketua Chang menyuruh Xiao Sha untuk menetap karena kakaknya sudah mengirimkan orang kuat untuk mengendalikan kondisi di sini agar tetap aman. Jadi kamar dagang mereka itu terlindungi. Xiao Cui yang ngambek memutuskan pergi dari sana. Wanita ini cukup sulit direbut hatinya ya. Apa gara-gara Xiao Sha orangnya lemah dan kocak kali ya, kurang menarik? Gimana menurut kalian? Itu alasan makanya dia nggak mau, hehe. Sementara itu Jenderal Tuan Tiante marah besar karena mendengar berita asosiasi alkemis yang gagal menangkap Han Yun, padahal sudah berada di markas. Karena sudah begini, dalam waktu 3 bulan lagi bakal dia cabut nyawanya Han Yun dengan tangannya sendiri. Wanjay, kayak mampu aja guys. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Dewa Pakboy sudah menerobos karena hukum abadi tingkat 4. Setidaknya dengan ini tubuh Hong Mengnya juga meningkat, setara dengan tingkat 11 pemurnian abadi. Dengan ini juga sangat cukup melawan jenderal tua nanti. Mantap. Pada akhirnya waktu duel pun sudah tiba. Inilah sosok Jenderal Sima guys, rambut putih. Jenderal Sima memperingatkan kepada jenderal kecil Tuan agar tidak boleh kalah. Karena kalau dia kalah, itu sama saja mempermalukan semua wajah pasukan Sima mereka. Jenderal Tuan pastikan akan membantai Han Yun yang cuma di ranah hukum abadi. Perbedaan ranah mereka cukup jauh, pasti dirikulah yang akan menang, kata Jenderal Tuan dengan sangat yakin. Ya, kita lihat saja nanti ya. Tidak lama dari itu, Han Yun pun datang guys, menghampiri Ketua Chang. Ketua Chang memperkenalkan kakaknya yang bernama Chang Yichong. Dia merupakan pengurus dari rumah milik penguasa kota. Baru aja keduanya bertegur sapa,
Tetapi Jenderal Tuan udah masuk ke arena duluan dan memanggil Tan Yun agar segera masuk juga. Wow, dia gak sabar banget nih kayaknya nih. Dia sangat ingin membalas dendam atas kematian dari para anak buahnya di tangannya Tan Yun. Darah dan jiwamu akan kugunakan sebagai penghormatan bagi mereka yang meninggoy gara-gara dirimu. Santai. Akan kukirim kau ke tempat mereka alias neraka, balas si Tan Yun. 老野姐，我这就送你去陪他们的血，祭奠他们的亡魂。 Merasa direndahkan dan dihina, Jenderal Tuan langsung melancarkan serangan tapak merah melawan beberapa tusukan pedang Tan Yun dan Tuan. Hasilnya Jenderal Tuan dipentalkan. Dalam waktu 3 bulan ini, Jenderal Tuan sama sekali tidak meningkat, masih berada di ranah pemurnian abadi tingkat 4. Dia murka pun kembali menerjang guys, melancarkan salah satu serangan terkuatnya, yaitu tinju penghancur. Masih dengan mudah hanya tahan dan dia belah menggunakan pedang. Jenderal Tuan pun menambah beberapa tinju, pun sama aja. Semuanya dibelah berkeping-keping menggunakan ke-11 pedang Dewa Hong Meng. Mantap! Jenderal Tuan merasa sudah salah meremehkan Tan Yun. Padahal serangannya tadi cukup kuat untuk menghabisi musuh di ranah pemurnian abadi tingkat 5. Tapi Tan Yun bisa menang semuanya. Ini sungguh luar biasa. Jenderal Sima memerintahkan Jenderal Tuan agar segera habisi Tan Yun dan ambil pedang-pedang miliknya. Karena dia cukup tertarik guys. 谭云的这些剑极其神， sama ke-11 pedang Hong Meng. Wah. Tan Yun menertawakan usaha mereka yang pengen merebut pedangnya. Gak heran Tuan Tiante ini yang biasa saja diangkat sebagai jenderal. Karena jenderal utamanya alias si Sima itu juga merupakan orang biasa. Orang biasa mengangkat orang biasa. Hehehe. Ini Dewa Pak Boy menghina mereka semua ya guys. Sekali hina semuanya kena. Benar aja dari pihak musuh mereka langsung tidak terima. Berani sekali kau merendahkan jenderal tertinggi Sima kami, ha? Segera diaktifkan formasi pedang Hong Meng besar. Tuan Tiante meremehkan formasi ini yang cumalah formasi biasa. Dia melancarkan cakar naga merah yang sangat kuat. Tetapi semua itu dihancurkan hanya dengan tapak 5 elemen pembantai dewa. Mantap. 龙背神手，你生不如死！ Jenderal Tuan merubah tipe serangannya menjadi tipe senjata. 屠神掌， Dia tidak mau bermain-main lagi guys. Ingin menyelesaikan ini semua. Tan Yun memanggil teknik 5 elemen pembelah langit. Ditahan oleh Jenderal Tuan, tetapi pecahan 5 elemen itu berubah menjadi ribuan pisau kecil. 行，斩 Jenderal 苍天！ Tuan berusaha bertahan tetapi berakhir terluka. Dia semakin murka guys, gara-gara dilukai oleh Tan Yun. Bagaimana mungkin seekor semut bisa melukaiku? 花里胡哨， Segera dia melancarkan serangan tombak bertubi-tubi, mengadu tebasan 5 elemen Tan Yun. Kuat banget. Keduanya pun bertarung jarak dekat. Adu senjata tetap saja Dewa Pak Boy kita lebih unggul. Jenderal Tuan dibuat tidak berdaya guys. Tetapi tiada kata menyerah. Dia harus membantai Tan Yun hari ini atau dialah yang malu. 我命霸天枪，五行视线， Segera dia membakar esensi jiwanya guys. Meningkatkan kekuatannya secara paksa sampai 40%. Tan Yun melihat ini cuma tertawa doang. Karena ini sama saja membuat nyawanya terancam. Sebelum dia sempat menyerang, Dewa Pak Boy membekukannya menggunakan serangan es Hong Meng. Tuan Tiante tidak bisa bergerak. Diteruskan tebasan langsung memotong tangan kanannya itu sampai buntung. Nah lo. Belum selesai,
Ke-11 Panah Tanyun menusuk Tuan Tiante sampai sekarat dan tidak bisa berdiri, bersimbahkan darah. 敢使者！鸿蒙式神！ Udah sekarat gini masih aja guys, Tuan Tiante bersumpah ingin menghabisi Tanyun. Harusnya kau berdoa saja agar tidak bertemu dengan diriku lagi di kehidupan selanjutnya, balas Tio Pak Boy kita. Sehingga Tuan Jenderal Tuan dibakar habis sampai jadi abu menggunakan api Homeng. Melihat itu tentu semua orang kaget, apalagi Xiao Shai guys. Langsung beraksi memuji-muji kehebatan tuannya. Hehe. 本将做鬼都不会放！遇到我， Ketua Chang dan lainnya memberikan selamat dan mereka pun pergi dari sana. Tetapi tampaknya dari pihak Jenderal Sima itu mereka tidak terima. Tidak membiarkan Tanyun pergi dari sana begitu aja. Padahal berdasarkan aturan, Tanyun itu udah boleh pergi guys, sehabis mengalahkan lawannya. Tentu Tanyun juga kesal dong lama-lama. Dia memperingatkan kepada sang Jenderal Sima agar jangan cari masalah lagi, atau semua pasukan kalian bakal bernasib sama dengan si Tuan Tiante. Jenderal Sima yang penuh amarah memerintahkan Jenderal Nelong untuk membantai Tanyun dalam waktu 1 bulan. Dia memanggil kapten terkuatnya yang bernama Lucian. Dengan sombongnya, Lucian mengatakan, "Tenang saja, menghabisi bocah itu tidak butuh waktu sampai 1 bulan. Jaelah, jenderal kecil kalian aja tuh si Tuan Tiante. Itu nggak ada apa-apa ya guys, dibuat jadi debu. Apalagi kalian ya kan, hehe. Pada cari masalah sih sama Tio Pak Boy kita, seru. Apalagi Jenderal Sima tampaknya cukup kuat ya. Hanya mungkin membutuhkan beberapa waktu meningkatkan kekuatannya dulu baru bisa melawan Jenderal Sima tanpa kesulitan. Sebenarnya sekarang bisa aja guys. Cuman ya minimal pasti ada terluka parah lah. Nah, daripada luka parah terus nanti malah jadi kesempatan untuk diserang oleh musuh lain, mending kita nunggu dulu ya kan. Nunggu sambil meningkatkan kekuatan baru nanti kita lawan Jenderal Sima. So mari kita lihat apakah di episode depan bakal bertarung lagi. Langsung saja buat part 370 Ni Tian Zhejun. Episode terbarunya lagi di minggu depan. Setelah pertarungan panjang, hanya bakal kembali ke kamar dagang Chang'e. Nah, sebenarnya dia disuruh menetap di sini karena sepertinya pasukan musuh itu semakin memperkuat mata-mata mereka untuk menghabisi Tanyun di luar guys. Tapi mah Tio Pak Boy kita ya nggak ada takut-takutnya, dia tetap pengen keluar. Sehingga dia pengen mengecek yang namanya pusat air di kota, seberapa dalamkah air itu. Tapi baru aja keluar dia langsung dikepung oleh banyak sekali pasukan. Mereka bukanlah pasukan dari keluarga Xiahou. Kalian ingatkan di awal-awal, dua tuan muda keluarga Xiahou itu datang buat menyerang Tanyun dan berakhir malah jadi abu guys. Makanya sekarang mereka datang buat balas dendam nih. Perang di bawah hujan deras. Ini bakalan epic parah, hehe. So selesai dulu buat part 369 Ni Tian Zhejun. Update lagi nanti buat Against the Sky Supreme, yes. Di hari Senin lagi ya guys. Satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.